Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama DGW Rahmat Immanuel Lotte Ciputra pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menebus kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menolong kami di dalam berbagai persoalan dan pergumulan hidup kami. Dan pada siang hari ini, Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, kami hendak bernyanyi, memuji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Gembala kami Pendeta Paulus Supit. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu dan mengurapinya dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Bapa, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, aser, dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakan kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Beracaralah Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami merasa Tuhan Engkau baik, selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur di tempat ini, kami mau berterima kasih. Bapa yang mengerti
Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba saat untuk kembali, kami rindu juga diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah pegangan hidup kami, kekuatan kami, benteng kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menghidupkan hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Shalom. Silakan duduk saudara. Apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, amin. Oke, baik, puji Tuhan. Saya minta 2 anak muda boleh maju ke depan. Mungkin ada yang mau volunteer jadi anak muda. Untuk maju ke depan saya mau minta tolong. Mungkin anak muda ada. Kalau tidak ada saya minta ya. Ada yang mau maju ke depan anak muda? Yang merasa muda? Ya, pemain keyboardnya tetap kalau gitu di sini. Nah, karena dia memang baik. Ini pemain keyboard kita luar biasa ini. Kemarin ikut American Got Talent. Hambanya boleh. Pemain keyboard satu lagi ada? Boleh di sebelah sini berdiri, naik ke mimbar panggung. Karena yang nanti maju ke depan ini bakal jadi caleg kita nanti di tahun 2000. Ya, 5 tahun lagi kan ya? Ya silakan. 2029 ya ini. Di caleg 2029 tolong dihafalkan dan ikut didoakan nanti. Ada satu lagi, iya kamu, iya betul. Ya. Ini juga muda saudara, ini muda. Sini cepat sini. Jadi nggak usah jemaat lah. Kalau ini emang demen maju ke depan saudara. Kalau orang demen maju ke depan langsung nempel. Sebelah sana ya. Oke, tangannya di kantong, madep ke jemaat. Ya. Tangannya rileks jangan di kantong. Boleh coba tangan ke samping. Sekarang angkat naik ke atas. Naik ke atas, kurang ya. Turun lagi. Turun ke bawah. Nah sekarang naik ke atas. Oke, saudara jangan turun sebelum disuruh turun. Naik ke atasnya tuh lurus. Ya kurang lebih ya. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang kuasa perkataan. Apa? Kuasa perkataan. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan menentukan tahun 2024 kita diberkati atau tidak diberkati. Ada amin? Dan ini bukti saudara, kuasa perkataan itu luar biasa. Karena apa? Saudara perhatikan. Saya tidak suruh turun aja, mereka gak bakal turun tangannya. Ini bukti. Gitu. Jadi mereka tetap akan angkat tangannya terangkat sampai saya selesai khotbah. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat dua-duanya. Jadi artinya begini saudara, ucapan perkataan kita itu akan menentukan apakah tahun ini kita diberkati atau tidak. Apakah tahun ini kita hidup dalam kemenangan atau tidak. Apakah tahun ini kita berhasil atau tidak. Itu ditentukan dari ucapan perkataan kita. Katakan amin. Bahkan ada yang bilang the world, dunia dijadikan karena apa? Perkataan. Setuju? Dunia jadi karena perkataan. Jadi jangan sampai di tahun 2024 ini kita masih ada di minggu pertama di bulan yang kedua. Ini pesan Tuhan untuk kita semua jemaat GBI Rem, keluarga besar GBI Rem. Untuk kita jaga ucapan dan perkataan kita di tahun 2024. Katakan amin. Kita harus selalu terus diingatkan dengan ucapan perkataan kita. Supaya tahun 2024 ini kita berhasil, kita menang, kita sembuh, kita pulih, kita diberkati. Ucapan perkataan kita ini harus kita jaga saudara. Amin. Amin. Sekarang katanya kalau ngomong amin lain lagi. Amin. Amin. Coba kita lihat 2 ayat. Yakobus 3 ayat yang kedua.
Yakobus 3 ayatnya yang kedua. Setelah itu nanti kita lihat Matius 12 ayatnya yang ke-36. Lewat 2 ayat ini kita akan belajar bersama-sama bahwa ternyata ucapan perkataan kita itu luar biasa. Menentukan hidup kita di tahun 2024 ini berhasil atau tidak, diberkati atau tidak, sembuh atau tidak. Yakobus 3 ayatnya yang kedua. Yakobus 3 ayatnya yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Apa saudara? Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat ini mengajar kita saudara. Di saat kita bisa mengendalikan perkataan kita. Alkitab katakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataan. Maka orang itu apa saudara? Maka orang itu apa? Sempurna. Berarti kesempurnaan digambarkan dari, dilihat dari apa? Perkataan kita. Ini yang ngomong Alkitab. Banyak orang bilang, Pak bagaimana supaya kita bisa sempurna? Alkitab mengajar kita ternyata untuk bisa sempurna. Itu kita dilihat dari apa? Ucapan dan perkataan kita. Siapa yang mau sempurna saudara? Siapa yang mau sempurna? Kita. Tapi sulit. Tidak mudah. Tetapi Alkitab bilang selama kita bisa menjaga ucapan dan perkataan kita. Kita tidak buat salah dengan ucapan perkataan kita. Orang itu Alkitab katakan adalah orang yang sempurna. Ini luar biasa. Jadi ucapan perkataan kita itu menentukan gambar hidup kita. Matius 12 ayat 36. Lihat Matius 12 ayat 36 dikatakan apa? Matius 12 ayat yang ke-36. Sepertinya kita mesti beli laptop lagi ya Ben. Iya. Iya Benny bilang iya mungkin. Kata Benny Pak siapa tahu ada jemaat yang tergerak nih laptopnya udah mulai lemot nih. Ya kita berdoa gak ada yang mustahil. Kok dari tadi mulai lemot. Makin kesini makin lemot. Apa makin siang mungkin karena laptopnya katanya udah ngantuk. Oke. Matius 12 ayat 36 yuk kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus apa saudara? Dipertanggungjawabkannya pada hari. Jadi ucapan kita itu nanti kita harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi ucapan perkataan kita di tahun 2024 itu tidak main-main saudara. Itu juga menentukan kalau bahasa saya nih. Sederhananya. Menentukan kita masuk surga atau tidak. Katakan amin. Karena segala perkataan ucapan kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Di hari penghakiman nantinya. Jadi ucapan perkataan kita ini saudara sangat menentukan hidup kita di tahun 2024. Jadi hati-hati dalam ucapan kita, perkataan kita. Ada 2 hal, ada berapa hal? Ada berapa hal? 2. Ya sekarang ibu ketawa ya, hanya ibu mungkin yang ngerti ya bu ya. Ya jadi poinnya hanya ada berapa saudara? 2. Ya kalau sekarang ngomong tuh memang harus hati-hati. Tangan pun harus hati-hati. Yang pertama, bahwa perkataan kita itu menentukan langkah kita.
Saya ulangi, ucapan perkataan kita menentukan langkah kita. Saya kasih contoh. Kalau saudara bilang, saya capek, maka langkah saudara akan berhenti. Tapi ketika saudara bilang, enggak, saya enggak capek, saya bisa. Saudara akan tetap terus melangkah maju. Ada amin. Kalau saudara bilang, saya udah enggak sanggup Pak, saya nyerah. Ya, saudara akan berhenti di tempat. Saudara enggak akan maju lagi, nyerah. Tapi kalau saudara bilang enggak, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Maka seberapapun berat tantangan hidup saudara, saudara akan tetap melangkah maju. Karena saudara percaya bahwa ada jalan keluar. Ada kemenangan. Ada amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ucapan perkataan kita itu menentukan langkah kita ke depan. Kita lihat dulu Yakobus 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yakobus 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan katakan begini. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ada amin. Jadi ucapan perkataan kita itu akan menentukan kita di tahun ini. Berhasil atau tidak berhasilnya, menang atau tidak menangnya, sembuh atau tidak sembuhnya, diberkati atau tidak diberkatinya. Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk kita jaga perkataan ucapan kita. Jangan sampai mulut ini mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Boleh video cucu saya yang barongsai diputar? Cucu saya yang barongsai. Maksudnya kemarin ngomongnya mesti ada koma sebenarnya. Yang gambarnya memang kebetulan gini. Kemarin hari Sabtu saya pergi ke, saya sebutkan saja nama mallnya, ini bukan pesan sponsor, di Grand Mall GI, Grand Indonesia. Nah di mall itu saudara, di Mall Grand Indonesia, waktu saya lagi duduk di Starbucks sama keluarga saya, ada cucu-cucu saya, terus tiba-tiba kami mendengar suara ada barongsai, ada apa ini namanya, saya nggak tahu nama alatnya lah, intinya berisik sekali. Dan kebetulan ada dua cucu saya saat itu yang datang, ikut, tapi yang cucu saya satu lagi telat datangnya, itu dua lagi tidur. Satu yang paling kecil cucu saya digendong oleh suster, yang satu lagi tidur di stroller. Dan ternyata itu ada pertunjukan barongsai itu dari lantai 3, dari lantai atas mungkin 4, terus turun ke lantai 3, terus turun ke lantai 2, sampailah ke lantai di mana saya duduk. Tapi kebetulan Starbucks di Grand Indonesia, saya yang di depan itu ada eskalator, jadi dia agak lurus lagi, agak maju lagi saudara. Itu cucu saya. Banyak anak-anak kecil yang lihat ini saudara nangis. Ya. Nah jadi ceritanya begini. Gak apa-apa diputar terus. Ada cucu saya yang lagi tidur, dua, satu di stroller, satu digendong suster, yang paling kecil yang digendong. Ya, mama-mamanya ada ya, karena yang ini kan anak saya sudah tahu, anak saya cuma 6, yang sudah menikah 4, terus yang ini setiap anak yang sudah menikah punya anak satu. Jadi nanti tahun ini anak saya satu lagi menikah, nanti tinggal yang bontot ya. Karena banyak anak banyak berkat. Ada amin. Nah, jadi
Karena bunyi berisik saudara. Ini berisik, ini suaranya ini. Wah berisiknya bukan main. Kebangunlah mereka. Tapi anak saya yang satu, yang anaknya atau cucu saya tidur di stroller ya, ibunya bilang begini. Wah dia mah takut, jangan, dia pasti takut ngelihat barongsai. Yang kecil juga bangun. Saya tegur anak saya. Kamu jangan bilang dia takut dong, jadi dia takut. Bilang dia berani. Ya emang Enzo berani? Enzo gak takut? Ngomong begitu. Akhirnya waktu dengar gitu makin lama suaranya makin dekat. Ternyata mereka turun di eskalator. Anak saya, cucu saya yang satu tutup kuping. Dua-duanya dia tutup kupingnya. Begini. Yang satu baru bangun kaget. Bingung ada suara apa. Lebih kecil. Saya gendong. Enggak. Saya bilang gini. Tiago gak takut ya. Karena dia belum pernah. Terus kan itu ayah nawarin kalau ada amplop. Ya amplop diisi. Ya saya mengisi dan memberkati. Ini karena bukan apa-apa ya sudah. Karena saya memberkati jeripaya mereka. Sudah menari-nari. Sudah melakukan pertunjukan yang buat saya luar biasa. Ya kita memberikan upah. Jadi jangan diterjemahkan yang aneh-aneh ya saudara ya. Dan waktu dikasih amplop isi duit, saya gendong cucu saya. Terus saya bilang gini, enggak, Tiago berani ya. Yang satu namanya Enzo, yang satu namanya Tiago. Memang nama-nama orang-orang sana ya saudara. Karena kebetulan opanya juga mirip-mirip orang sana. Masa Pak Pengki aja yang pede, saya juga mau pede dong sekali-sekali ya kan. Kalau Pak Pengki pede banget kalau Pak Pengki. Tadi aja khotbah, iya maklum saudara saya udah terkenal, udah ganteng katanya. Jadi saya gendong cucu saya bilang gini, enggak kamu pasti berani ya Tiago anak hebat, berani Tiago gak takut, Tiago berani. Makin dekat tuh suaranya kencang, boleh diputar lagi, kencang, makin kencang, bambung, itu suaranya kencang sekali saudara. Ini suaranya kencang banget, boleh diputar lagi. Dia berani pertamanya dia kasih begini, tapi waktu disamperin, dia balik, tapi dia gak nangis. Karena saya bilang, enggak Tiago hebat, Tiago berani. Terus dia balik lagi, saya ambil uangnya, saya kasih. Akhirnya dia apa? Dia berani. Ini sebetulnya ada video kedua, saya gak tampilin karena yang ngambilnya anak saya agak jelek. Bukan anak saya agak jelek, perut saya kelihatan gendut. Jadi saya bilang, enggak, yang ini aja cukup. Ya. Karena waktu saya lagi bongkok gitu, ya jadi ceritanya ada video satu lagi, cucu saya langsung, dia makin berani. Ketika dideketin itu kan matanya goyang kan, bulu matanya kan panjang saudara. Iya kan? Terus dia goyang, ditarik saudara. Dan saya takut saya suruh ganti. Saya langsung pegang tangan cucu saya. Jangan lepas. Karena kan kalau rusak, kita ganti urusannya repot lagi kan. Jadi lepasi yang kayak gitu gak murah punya, itu mahal punya. Jadi waktu saya suruh lepas, dia lepasin. Tapi yang saya mau kasih tahu saudara, cucu saya sampai gak berani yang satu. Karena ibunya dia bilang, oh dia mah takut sama yang begitu-gitu. Akhirnya dia gak berani, mau lihat pun gak berani. Enggak, aku gak mau. Terus padahal saya udah bilang, ayo Enzo ikut yuk, ini opa. Sambil saya bawa cucu saya yang kecil. Padahal saya lihat anak-anak kecil di situ banyak yang nangis. Ketika kita ngomong, berani, kamu gak takut, kamu berani, dia berani. Kita gak bisa bilang, oh enggak, kadang-kadang dari ucapan perkataan kita Bu. Halo, itu akan menentukan langkah kita ke depan. Makanya banyak-banyak ngomong anak kita. Saya nih kalau, cucu saya, yang satu juga ada sih. Tadi jam 11 saya lari dulu. Ya pas Pak Pengki khotbah saya lari ke CP. Karena cucu saya lagi tampil. Piano di yang tempat piano itu stain apalah itu ya. Jadi dia tampil. Saya selalu bilang begini sama anak saya, kamu setiap pegang kepala anak kamu setiap ngomong sama anak kamu harus bilang anak pinter, anak baik. Ada amin. Karena mulut ucapan kita itu menentukan juga masa depan anak dan cucu kita. Tolong dong katakan amin. Tepuk tangan dulu dong.
kita menempatkan iman kita di mana? Di perkataan kita. Supaya di dalam ucapan perkataan kita disitulah mujizat terjadi. Tempatkan iman kita di ucapan perkataan kita. Taruh tuh iman kita di perkataan. Percaya. Dan disitulah mujizat terjadi. Tahun 2024 Tuhan mau keluarga besar GBI Rem banyak berkata-kata positif. Banyak mengeluarkan kata-kata yang baik. Ada amin? Supaya apa? Hidup kita diberkati Tuhan. Matius 8 ayat 7 dan 8 katakan begini. Ini tentang seorang perwira yang punya bawahan, ya, pegawai yang sakit. Matius 8 ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang, ya, karena dia minta tolong kan. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang dan menyembuhkannya. Perhatikan ayat 8, yuk kita baca sama-sama. 1 Matius 8 ayatnya yang ke-8. Ini ayat 4. Ya, oke, Matius 8 kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus yang nyanyi besar. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan firman Tuhan katakan begini kan. Ketika kita berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Firman Tuhan katakan apa yang aku lakukan engkau juga bisa lakukan. Jadi tahun 2024 pesan Tuhan buat kita semua. Kalau kita mau hidup kita ke depan diberkati. Tahun ini menjadi tahun keberkatan. Tetap katakan bahwa hidupku diberkati. Ada amin? Boleh video satu lagi cucu saya. Nah ini sebetulnya cucu saya yang satu lagi. Tapi ini video tentang bagaimana anak saya mengajarkan cucu saya berdoa. Kenapa anak saya mengajarkan cucu saya berdoa? Karena anak saya tahu. Ini, ya, ini dia berdoa. Ibunya masih doa, dia udah amin duluan, karena dia nggak tahan, dia udah ngantuk. Ibunya masih berdoa, ya oke, aku mau tidur. Mamanya kelamaan ini. Jadi udah amin. Dia tidur. Dia bangun lagi karena dia tahu ibunya belum ini. Ya. Ayo masih doa, oh iya, ibunya akhirnya cepat-cepat amin. Ini sebetulnya ceritanya begitu. Nah ini anak saya yang waktu ibunya bilang ini, ya Enzo mah takut. Saya ajarin tuh kemarin di mall, jangan. Tapi kenapa anak saya ngajarkan cucu saya berdoa? Saya mau kasih tahu saudara. Tuhan mengajarkan kita dalam Matius, mintalah maka akan diberikannya kepadamu. Ada amin. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke berapa ya? 15, 16, 17 kalau nggak salah ayat 17. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Betul nggak ya? 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17. Oh ayat 18, maaf. Ayat 18. Jadi Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur sekalipun dia ada dalam keadaan yang tidak baik. Betul gak? Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi kita. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Tuhan mau mengucap syukur. Orang mengucap syukur gini. Sekalipun kita ada dalam keadaan sulit, Tuhan ajar kita. Bisa gak kita mengucap syukur? Terima kasih Tuhan. Karena waktu kita mengucap syukur, kita percaya Tuhan tidak mungkin tidak menolong saya. Tuhan tidak mungkin tidak memberkati saya. Tuhan tidak mungkin tidak memberikan jalan keluar buat masalah saya. Itu orang yang mengucap syukur. Memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi sekalipun dia ada masalah, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada kesulitan, dia percaya selalu ada kemenangan jalan keluar di dalam Tuhan.
Amin. Jadi saudara, ini yang Tuhan ajarkan. Anak saya suruh berdoa supaya mereka terbiasa. Daripada kita bersungut-sungut, daripada kita mengeluh, daripada kita mencaci maki, daripada kita marah-marah saudara. Lebih baik kita berdoa. Karena ini cara, ini penting nih. Doa ini bicara tentang ucapan, perkataan. Ada amin. Tadi Pak Pengki kasih gambaran tentang kalau kita mau bekerja untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, di situ ada penjelasan tentang ya, kalau kita bekerja itu pakai otak, tangan, kaki, hati. Ya, otak ya. Kemampuan. Ya, untuk kita mengembangkan, ya, memecahkan masalah. Tangan, kaki ya, kita harus rajin, tapi ada bicara hati. Di situ dijelaskan Tuhan lihat hati. Dan apa ya firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut, itu berasal dari hati. Jadi hati-hati dengan ucapan dan perkataan kita. Itu keluar dari hati dan Tuhan lihat hati. Kalau hati kita baik, maka ucapan perkataan kita baik. Jadi artinya begini, saudara jaga nih ucapan perkataan kita. Makanya saudara perlu juga pentingnya jaga yang namanya hati. Supaya ucapan perkataan saudara selalu baik. Saudara bisa mengucap syukur, saudara tidak mengeluh, saudara tidak bersungut-sungut. Yang saya mau sampaikan begini, ucapan perkataan kita saudara harus hati-hati. Saudara tadi saya ketemu dengan banyak orang, tahu gak saudara? Sampai tadi ada jemaat kita bilang, Pak usaha sekarang lagi loyo. Pembayaran katanya, iya pembayaran sekarang lah. Ya karena lagi tunggu selesai nih tanggal 14. Makanya saudara gunakan hak pilih. Jadi kalau begitu gimana? Mulai hari ini saudara berdoa untuk tanggal 14 nanti. Dan gak ada yang kebetulan pas di hari kasih sayang. Iya kan? Hari kasih sayang coblos lah. Iya kan? Gunakan hak pilih saudara. Ikutin suara hati saudara. Kita percaya intinya begini. Tolong saudara. Ucapan perkataan kita menentukan bangsa ini. Siapapun nanti jadi presiden. Kita akan kembali lagi bersatu. Dan jangan pernah kita bilang, oh ini gak dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, tidak sehelai, tidak seutas rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Siapapun nanti yang terpilih, semuanya atas seizin Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali atas bangsa ini. Tepuk tangan dulu dong. Tuhan akan tetap berkati bangsa ini. Tuhan akan berikan pemimpin yang baik untuk bangsa ini. Tuhan akan juga memberkati semua rakyat yang ada. Usaha kita diberkati, semuanya diberkati. Terlebih-lebih keluarga besar Jemaat GBRM diberkati tahun 2024. Karena kalau saudara semua diberkati, GBRM juga diberkati. Ada amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Karena itu ucapan perkataan kita itu menentukan langkah kita. Karena itu hati-hati, 2 tahun 2024. Yang kedua, yang keberapa saudara? Yang kedua saudara, bahwa perkataan ucapan kita juga bisa menghancurkan apa yang kita miliki saat ini. Saya ulangi, ucapan perkataan kita bisa menghancurkan apa yang kita miliki hari ini. Karena itu perlu kita hati-hati dengan ucapan perkataan kita di tahun 2024. Jaga saudara, karena dengan ucapan kita, rumah tangga kita bisa hancur, bisnis kita bisa hancur, pelayanan kita bisa hancur. Masa depan kita bisa hancur. Karena ucapan perkataan kita. Apa yang kita miliki hari ini bisa hancur karena ucapan dan perkataan kita. Saya kasih contoh sederhana lah. Ketika ada satu keluarga ya, lagi ribut saudara. Padahal ribut biasa, ribut cuman masalah ya suaminya mau tempe, istrinya masak tahu. Ribut, tiba-tiba kesel suaminya. Cemana pula ini? Aku mau
tempe kau bikin tahu. Kesel. Terus tiba-tiba marah nggak sengaja. Ini kalau kita nggak jaga mulut. Ya udah, jadi kau maunya apa? Si istri bilang, kau maunya apa? Suaminya bilang, ya kau maunya apa? Ya kalau kau nggak suka ya udah. Si ceweknya langsung bilang, tuh pintu keluar. Suaminya bilang, oke. Papa pergi nih. Loh, itu pintu nggak dikunci. Bener nih papa pergi. Itu pintu mama nggak kunci. Dia keluar. Udah deh, itu awal dari kehancuran, saudara. Saudara nangkap nggak maksud saya? Apa yang kita miliki bisa hancur cuma karena ucapan perkataan kita. Kelihatannya biasa loh. Ya kalau papa nggak suka ya udah, itu pintu. Maksudnya istrinya bilang begini, itu pintu, cari makan sendiri. Gitu loh maksudnya mungkin. Tapi suaminya terimanya lain. Lu usir gua. Oke, gua pergi. Kacau udah hidup. Rumah tangga hancur. Makanya Pak Bu, hati-hati dengan ucapan perkataan kita. Karena ucapan perkataan kita bisa menghancuri apa yang kita miliki hari ini. Tahun 2024, hati-hati dengan ucapan perkataan kita. Ada amin? Yakobus 3 ayat 5 dan 6 katakan begini. Yakobus 3 ayat 5 dan 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi hati-hati saudara, ucapan perkataan kita bisa menghancurkan apa yang kita miliki hari ini. Yang pertama tadi, ucapan perkataan kita akan menentukan langkah kita. Dan yang kedua, ucapan perkataan kita bisa menghancurkan apa yang kita miliki hari ini. Tahun 2024, lebih banyak saudara berdoa, mengucap syukur dan perkatakan hal-hal yang baik. Karena itu yang Tuhan mau, supaya kita semua berhasil dan hidupnya diberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ingat saudara, jangan lagi marah-marah ya Bu sama suami. Gua nyesel sama lo. Gua nikah sama lo nyesel gua. Gua dapat apa? Gua cuma dapat susahnya. Itu kebiasaannya ibu-ibu, cuman bukan ibu-ibu di sini, iya kan? Ibu-ibu di luar sana, gua cuma dapat susahnya. Gua mau ke salon nggak bisa. Gue mau benerin bulu mata gue gak bisa. Lo gak ngeliat nih alis gue satu tebal satu tipis. Gara-gara lo kurang kasih duit. Nah itu tuh bahayanya. Terus suaminya nyeletuk lagi. Gue juga capek ngeliat lo. Waduh. Lo kerjaannya cuma ngeluh aja. Waduh hancur udah saudara. Tapi sekesal-kesalnya. Coba bilang ini. Nggak apa-apa mama nggak pasang bulu mata. Nggak apa-apa alis mama bengkok sana bengkok sini. Karena sekarang perempuan tuh mahal begituannya saudara ya kan. Bener nggak ya Bu ya? Yang mahal begitu. Cuma kalau ibu-ibu yang nggak begitu puji Tuhan bersyukur. Ya, saya juga bilang istri saya udah yang normal-normal aja. Nggak usah yang dibetot sana betot sini tarik sana tarik sini. Bikin garis sana garis ini ntar garisnya udah mencong baru tahu. Susah perbaikinya kan. Ya udah normal-normal aja deh ngucap syukur aja. Gak apa-apa kalau memang sudah Bu, kalau sudah terlanjur gak apa-apa ngucap syukur. Ya Pak, tapi Pak Peggy selalu bilang begini, ya makanya suami-suami juga tolong perhatikan. Istri butuh, ya udah kita kerja keras Pak. Tadi Pak Peggy sempat bilang ini, ya kalau penghasilan kita kurang gak apa-apa. Misalnya tadi Pak Peggy bilang, kita cari sampingan. Kerja kita penghasilan kurang, cari sampingan. Kita gokar atau nge-grab, gak apa-apa selama itu halal. Itu baik. Ada penghasilan tambahan. Ya udah. Kalau memang istri kita biasa pakai misalnya pensil alis. Belum ada pensil alis, pakai pensil anak kita. Karena saya tahu saudara yang namanya ibu-ibu tuh mahal banget, alat-alatnya mahal banget. Lipstick wah. Nah istri saya juga suka begitu kalau ngomong. Pak ini, Pak itu. Ya. Saya ngerti. Tapi puji Tuhan saya dapat istri juga yang bekerja. Ketika dia bilang Pak ini, Pak itu. Saya cuma bilang ini, kan mama ada.
Dia bilang, sekali-sekali dong papa biar mama beli yang lain. Iya, amin. Ya memang sekarang suami istri bisa bekerja. Kalau suami penghasilannya kurang bu, bantu. Ada amin, bantu. Daripada kita ngeluh, bantu. Karena gini, sekarang perempuan juga lebih gampang dapat pekerjaan ketimbang pria. Bantu bu. Daripada kita marahin suami kita, bantu. Daripada kita omelin lu bego, lama-lama dia kisut, cepet kisut. Suami diomelin cepet kisut, dan kalau udah kisut nanti saya bilang, dan itu makin hancur deh udah hubungan. Jangan, suami tetap harus jadi kepala, katakan amin. Dan kita tetap hormat, kita harus tetap jadi penopang. Perempuan jauh lebih hebat. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih. Tahun 2024 kami mau jaga ucapan perkataan kami. Kami tidak mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Kami tidak mau sumpah serapah. Kami tidak mau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi mulai saat ini Tuhan, biarlah mulut ini hanya memperkatakan hal-hal yang baik. Kami sembuh, kami pulih, kami menang, kami diberkati, kami berhasil. Kami dipulihkan. Biarlah mulut ini bisa terus mengucap syukur. Karena kami punya Tuhan Allah yang hebat. Bagi Allah dan bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan firman Tuhan mengajar kami. Iman itu harus kami perkatakan. Karena itu mulai hari ini kami akan memperkatakan tahun 2024 menjadi tahun keberkatan, tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun kesembuhan, tahun pemulihan untuk kami semua. Terima kasih Bapak. Yang tidak mungkin, semua akan menjadi mungkin. Semua yang baik terjadi di tahun ini untuk hidup kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau selalu memperkatakan hal-hal yang